Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta Matsama Mandua Sragen yang berbahagia, salam jumpa dengan kami dari Guru Mandua Sragen dalam materi Matsama yaitu moderasi beragama. Sebelum kita lanjutkan, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu maka kami sampaikan data diri kami, yaitu nama langgeng, tempat tanggal lahir Sragen 9 Desember 65, pendidikan S1 UNS, S2 juga di UNS. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama, moderasi dalam arti bahasa yaitu mengandung dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah disepakati. Ini moderasi. Sehingga moderasi beragama secara itu dapat dikatakan cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar berada di jalur yang benar, di jalur yang moderat, artinya tidak berlebih-lebihan. Baiklah, sebelum kita belajar, kita harus membicarakan tentang prinsip pemahaman itu kayak apa. Kalau kita belajar agama itu kayak apa? Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan di abad 21. Ada prinsip tasamuh atau toleransi, tawazun, keseimbangan, tawasud, moderasi atau wasatiyah, pertengahan. Ada tiga prinsip ini yang kita pahami, yang kita pedomani untuk beragama di abad sekarang ini. Anak-anakku, karakter beragama moderat antara lain pemahaman Islam secara komprehensif. Artinya kita memahami agama itu secara luas, tidak hanya parsial, tidak hanya sepotong-potong, sehingga menyebabkan pengaburan agama itu sendiri. Maka ketika kita memahami Islam, maka harus secara luas, sehingga kita akan tahu betul apa itu Islam, bagaimana kita orang Islam, dan harus berbuat apa, itu kita tahu dengan benar. Yang kedua, prinsip keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman. Karena mau tidak mau, zaman itu berubah sehingga kita perlu menyesuaikan dalam memahami agama itu. Yang ketiga, dukungan pada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Islam itu adalah agama damai dan menghormati kemanusiaan. Sehingga ini merupakan bagian dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila yang itu berangkat dari ajaran Islam. Kemudian yang keempat, pengakuan akan keberagamanan. Keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini mengharuskan kita memahami agama dengan benar. Kita mentolerir apa keperbedaan yang ada. Karena antar individu kita sudah berbeda. Di dunia ini tidak ada manusia yang sama. Tidak ada makhluk yang sama. Sehingga dengan demikian kebinekaan ini mau tidak mau harus kita pahami. Kemudian yang kelima, pengakuan hak minoritas. Ini pendapat Yusuf Qaradawi terkait dengan bagaimana karakter beragama secara modern. Baiklah,
kita lanjutkan dasar Islam moderat. Jadi bagaimana toh kita berislam secara modern itu? Ada beberapa hal yang kita gunakan yaitu pertama ukhuwah, kebinekaan, keberaneka-ragaman itu akan membawa atau menyebabkan kita ada konsekuensi logis yaitu persaudaraan. Ukhuwah. Dasar ukhuwah ini penting untuk beragama di era modern. Kemudian yang kedua, yang B, bernalar kritis. Kritis, logis. Kemudian yang ketiga, berjiwa kompetitif. Ukhuwah sendiri ada 3 macam. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah, banyak ayat di dalam Quran yang membicarakan tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan di antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain. Dalam surah Hujurat Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Di ayat yang lain Allah menyampaikan pada Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Dari 2 ayat ini maka kita dapatkan pelajaran bahwa antar umat Islam itu bersaudara. Bahkan di hadis juga dikatakan banyak, ini nanti bisa dibaca hadis Muslim, Bukhari Muslim, yang mengisyaratkan bahwa antar umat Islam itu harus punya karakter yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh, sehingga antara bagian satu dengan yang lain bisa saling merasakan. Ketika yang satu sakit, maka yang lain merasakan. Ketika tubuhnya panas, maka dia tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Ini gambaran bagaimana hubungan antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain. Sehingga perlu kita pahami di sini, ketika kita sudah bersaudara, maka harus kita hilangkan, harus kita kesampingkan ras, suku, golongan, mazhab, organisasi. Jangan sampai adanya mazhab, perbedaan ras, suku, perbedaan organisasi menyebabkan kita saling memusuhi. Na'udzubillah, jangan sampai. Karena ada keterikatan, yaitu antara umat Islam yang saling bersaudara, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah insaniyah. Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini memberikan pelajaran kepada kita di antara manusia itu bersaudara dari satu, bahwa kita itu sumbernya dari sepasang manusia, yaitu Nabiullah Adam dan Hawa yang dipersatukan melahirkan beberapa putra yang kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yang ini semua menunjukkan bahwa antar manusia itu bersaudara. Tidak ada perbedaan suku mana, bangsa mana, ras apa, itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan apa? Yaitu takwanya. Ketika orang itu pertama-tama mulia di sisi Allah, ini harus kita tegakkan. Ini harus kita tegaskan untuk kita. Ini ukhuwah insaniyah yang selalu kita kembangkan di sini. Anak-anakku, kemudian yang ketiga, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan di antara satu bangsa, bernegara. Kita tidak bisa hidup tanpa ada negara. Sekarang ini kita hidup di Indonesia. Indonesia ini merupakan tumpah darah kita. Kita lahir di sini, kita hidup di sini dengan keanekaragaman manusianya. Maka kita dipersaudarakan. Kita dipersaudarakan di antara warga Indonesia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjelaskan, umiratil buldan bihubbil awtan. Negeri akan dimakmurkan dengan kecintaan pada tanah air. Jadi kita akan baik, negeri ini akan makmur, negeri akan jaya ketika semua yang ada di negeri ini mencintai tanah airnya. Sehingga akan tumbuh, pembangunan akan berkembang karena ada kecintaan terhadap tanah air. Di bagian lain, Imam Ali menyampaikan, di antara kemuliaan seorang adalah tangisannya akan apa yang lepas dari umurnya dan kecintaannya pada tanah airnya. Orang mulia ketika dia mencintai tanah airnya. Hubul waton minal iman. Ini yang terkenal di Indonesia. Anak-anakku, ini yang pertama. Yang kedua, yang B, karakter beragam modern adalah bernalar kritis. Apa yang maksudnya bernalar kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan. Jadi kita tidak mudah menerima pernyataan seseorang, tidak mudah dibodohkan seorang, tapi kita harus berpikir kritis. Kemampuan seorang yang dapat berpikir secara logis dan rasional. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana cara melatihnya? Oke. Yang pertama, kita harus banyak bertanya. Jadi nanti di pembelajaran, di kelas, silakan tanya. Tanya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, supaya kita bisa berpikir kritis. Oh, itu salah, Pak. Oh, silakan, bisa. Sangat bagus. Ketika orang bertanya, berarti dia berpikir. Ya. Bertanya itu tanda berpikir. Maka jangan merasa, jadi
Ada orang sekarang itu atau banyak yang beranggapan, wah pendiam itu tanda cerdas. Enggak, tanda cerdas ya kalau kita banyak bertanya. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Kita bisa bertanya dengan baik manakala kita memperhatikan, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu secara aktif. Kita tidak mungkin bisa bertanya tanpa mendengarkan. Ya, jadi biasakan, ya, biasakan dimanapun. Ketika kita menjadi mustami, kita di pertama kita dengarkan secara aktif. Maka itu kunci yang kedua. Kita bisa bertanya kalau kita mendengarkan, kita tahu atau tidak itu ketika kita mendengarkan, kita memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, ya tidak tahu, otomatis. Bagaimana mungkin bisa bertanya ketika kita tidak mendengarkan? Kemudian yang ketiga, kita mempertimbangkan segala kemungkinan. Jadi orang yang berpikir kritis tidak hanya satu dua yang dipikirkan, tapi bisa bercabang kemana-mana. Kalau ada masalah, maka dia akan bisa menyelesaikan dari berbagai sisi, tidak hanya satu sisi saja. Nah, ini antara lain ya, paham ya untuk bernalar kritis, ya, banyak bertanya, mendengarkan, kemudian mempertimbangkan segala kemungkinan. Nah, ini tiga hal yang perlu kita latih. Ini yang masih banyak agak apa ya, agak kurang diperhatikan anak-anak itu di sini. Karena dari anak-anak SMP yang mungkin lagi belum aktif, maka nanti kalian kan sudah sekarang usianya sudah sekitar 16 tahun, 15 16 tahun. Maka sudah waktunya kita berpikir kritis, ya, berpikir kritis, tidak masa bodoh, wis pokoknya manut enggak, tapi kita berpikir kritis. Ya. Kemudian yang ketiga, berjiwa kompetitif. Kompetitif itu kemampuan seseorang untuk dapat bersaing dengan orang atau kelompok bangsa lain. Itu kompetitif. Islam yang modern itu menuntut seorang muslim itu berjiwa kompetitif. Sehingga dia mau tidak mau kita bersaing di dunia global. Sekarang ini kita tahu bahwa umat Islam itu kuntum khaira ummah, ya. Kamu sebaik umat, tetapi kenyataannya di lapangan, ya, mana negara-negara muslim yang mayoritas muslim itu menempati ranking atas kemakmuran, kesejahteraan, keamanan di dunia ini. Kita masih kalah. Kenapa? Karena jiwa kompetitifnya belum terasah. Maka kemudian bagaimana sekarang? Bagaimana kita mengasah agar kita berjiwa kompetitif dan nanti ditambah dengan kolaboratif, kompetitif dan kolaboratif. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu asah kemampuan. Selalu asah kemampuan. Sebesar apapun, sekuat apapun, secerdas apapun. Tapi kalau kita asah kemampuan kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan hilang semua. Seperti misalkan kita punya kemampuan hafal Quran misalkan, tahfidz, kita bisa 10 juz misalkan. Tapi kalau kita tidak murojaah, tidak diasah kembali, diulang-ulang kembali, maka akan hilang itu, akan hilang. Maka selalu diasah kemampuan kita, diasah terus. Jangan sampai kita puas apa yang sudah kita capai. Ya. Jadi mengasah kemampuan ini dibarengi dengan motivasi yang kuat untuk maju.
Kemudian yang kedua, tangguh dan pantang menyerah. Tidak mudah putus asa. Ketika gagal maka tidak putus asa, tidak menyerah. Kegagalan adalah sukses yang tertunda saja bagi mereka yang berjiwa kompetitif. Maka kita asah terus, kita tidak mudah putus asa. Apapun kita sekarang di hidup ini tidak mungkin tanpa ada tantangan. Pasti ada ujian itu pasti. Ya. Orang hidup itu pasti akan diuji. Kalau tidak mau diuji, tidak mau mendapat tantangan, tidak ada kesulitan, maka tidak udah hidup. Ya. Nah, karena kita sudah kadung itu apa ya? Terlanjur, terlanjur hidup, maka kita harus tangguh dan pantang menyerah. Baik, kemudian yang ketiga, selalu lakukan sesuatu di luar kebiasaan orang lain. Artinya apa? Kita selalu merefresh diri untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, yang lebih dari orang lain. Ini kunci kita kompetitif. Misalkan begini, di kelas 10 ini kan berasal dari berbagai kondisi, ya berbagai kondisi. Ekonominya berbeda, kemudian orang tua, lingkungan keluarganya juga berbeda, mungkin daerahnya berbeda, kemampuan intelektualnya juga berbeda. Nah, apakah yang berbeda ini akan dibiarkan? Kalau kita tidak mampu finansial, ekonomi, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bisa kita mencukupi ekonomi kita. Kalau kita misalnya kemampuan akademis kita kurang, maka kita harus berusaha lebih dari yang lain. Misalkan seorang misalnya menghafal, ada yang menghafal satu ayat itu 1 menit bisa, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa ini akan maka dia harus berusaha tidak hanya 1 menit, tapi 2 menit. Ketika kita pelajaran sama, ada yang bisa memahami ketika pas pelajaran langsung paham, tapi ada yang belum paham, maka dia harus melebihkan. Ini membiar lebih dari yang lain. Ketika yang satu itu sudah paham, kita belum, maka kita tambah waktunya untuk memahami sampai paham. Sehingga kita jadi kompeten di situ. Kita bisa berkompetisi di situ. Kemudian yang keempat, menghilangkan rasa takut dan pikiran negatif. Orang yang kompetitif itu percaya diri dan tidak negatif. Thinking, aku ora iso iki. Ya tidak bisa betul. Maka kita optimis. Orang yang betul harus optimis. Tidak takut, tidak merasa minder. Ya. Karena anggap semua sama. Anggap semua itu di bawah kita. Ketika kita takut, kita pesimis, maka itu satu langkah kegagalan kita. Jadi ketika itu sudah takut, itu satu langkah kita sudah gagal. Apalagi ditambah pikiran yang negatif, itu lebih gagal lagi. Ya. Kemudian yang ke-5, yang E, mengelola ambisi dalam ranah wajar dan tidak berlebihan. Ambisi yang kuat gitu, nafsu ya, nafsu itu orang tuh tidak akan lepas dari ambisi. Tapi ambisi itu harus dikelola sehingga jadi wajar. Contoh begini, ada seorang pejabat yang pengen kaya. Wajarnya orang yang pengen kaya itu bekerja lebih. Tapi ada, kalau yang tidak wajar gimana? Ambisinya lebih tanpa dikendalikan. Akhirnya apa? Ya, dia punya jabatan, ya korupsi. Nah ini naudzubillah, tidak bisa. Ini bukan jiwa kompetitif, jiwa pecundang. Nah, anak-anakku inilah
satu materi tentang beragama. Beragama di zaman modern ini yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita, khususnya anak-anak yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen ini. Nah, anak-anakku, ya nanti tolong sikap ini, sikap beragama ini kita aplikasikan dalam kehidupan rumah, di pergaulan di masyarakat, kemudian di sekolah atau madrasah. Nah, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat untuk mengikuti pelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.